Shalom saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Pada saat ini saya Pendeta Reza Abraham akan membagikan sebuah kisah di dalam Alkitab, yaitu tentang Zakeus. Di dalam kitab Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Kita baca di Lukas 19 ayat 1. Saya akan bacakan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Jadi ini perjalanan Yesus yang terakhir. Sebelum Yesus sampai ke kota Yerusalem, dan kita tahu bahwa di kota Yerusalem nantinya Yesus akan ditangkap, diadili, dan disalibkan di sana, Yesus melewati satu kota yang bernama kota Yeriko. Nah, kota Yeriko di zaman Yesus ini adalah kota yang sangat indah. Di sana ada pemandangan yang sangat bagus, banyak pohon kurma, ada banyak mata air. Sehingga kota yang seperti ini kita bisa bayangkan, ini kota yang sangat makmur tentunya. Dan ada banyak orang yang berkunjung ke sana. Kemudian di ayat yang kedua, di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Diperkenalkan ada seorang bernama Zakeus di sana. Jadi Zakeus ini memiliki pekerjaan sebagai seorang kepala pemungut cukai atau kepala pemungut pajak. Dan status sosialnya dia adalah seorang yang kaya. Saudara bisa bayangkan bahwa kalau punya pekerjaan seperti ini, berarti artinya kalau zaman sekarang ya seperti pegawai negeri ya, karena dia bekerja di perpajakan. Jadi uangnya banyak, dia adalah orang yang kaya. Tapi tahukah saudara bahwa Zakeus seorang yang kaya dengan punya jabatan yang tinggi, tapi dia tidak memiliki kebahagiaan di dalam dirinya. Kenapa? Harusnya dia bahagia karena dia punya uang, dia punya kedudukan, dia punya jabatan, dia dihormati, tapi justru dia tidak bahagia. Kenapa Zakeus tidak bahagia? Kita akan lihat kenapa Zakeus tidak bahagia. Seharusnya orang yang punya uang banyak, punya jabatan, bahagia di dalam hidupnya. Dan Zakeus tidak mengalami kebahagiaan. Itulah sebabnya Zakeus ingin mencari kebahagiaan itu. Apa yang membuat Zakeus tidak bahagia, saudara-saudara? Pekerjaan sebagai seorang pemungut pajak di zaman Yesus pada saat itu adalah pekerjaan yang sangat dibenci oleh masyarakat, khususnya orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka, orang-orang yang bekerja di dalam perpajakan adalah orang-orang yang bekerja untuk penjajah yang pada waktu itu adalah Romawi. Sehingga mereka adalah antek-antek penjajah. Dan bahkan ketika mereka melakukan pekerjaan mereka untuk menarik pajak kepada masyarakat, mereka tidak menarik pajak secara jujur. Artinya mereka menaikkan pajak itu untuk kepentingan diri mereka sendiri. Itulah sebabnya kenapa pemungut pajak sangat dibenci oleh orang-orang Yahudi. Termasuk kepala pemungut pajak, yaitu Zakeus. Itulah sebabnya Zakeus nggak bahagia. Meskipun uangnya banyak, jabatannya tinggi, tapi saudara bayangkan dia tidak disukai oleh masyarakat. Mungkin ketika dia berada di dalam lingkungan masyarakat, dia diomong-omongin, ya, kemudian dibenci, tidak disukai, dijauhi, seperti itu. Nah, perasaan inilah yang dimiliki oleh Zakeus. Dia kaya, dia punya jabatan, tapi dia tidak bahagia dan dia ingin mencari kebahagiaan. Tapi dia tidak tahu bagaimana caranya mendapatkan kebahagiaan itu. Kita mendapatkan pelajaran bahwa kebahagiaan itu bukan karena sesuatu yang kita dapat. Kebahagiaan itu bukan karena materi. Kebahagiaan itu bukan karena kita punya jabatan tinggi. Ternyata hal seperti ini tidak membuat kita bahagia. Buktinya Zakeus. Nah, bagaimana caranya mendapatkan kebahagiaan? Apa yang dilakukan oleh Zakeus? Kita baca ayat 3 dan 4. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak dan memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Jadi pada waktu itu Yesus lewat di kota Yeriko dan Yesus sangat terkenal oleh karena banyak keajaiban-keajaiban yang dilakukan oleh Yesus pada waktu itu dengan memberikan kesembuhan kepada orang sakit, memberikan kepada orang yang membutuhkan, dia bisa bantu. Nah, Zakeus pada waktu itu juga mendengar tentang Yesus. Itulah sebabnya ketika Zakeus mendengar Yesus lewat di kota Yeriko, ini seperti sesuatu hal yang sangat membahagiakan buat Zakeus. Dia ingin membuktikan apakah benar Yesus bisa memberikan kebahagiaan di dalam hidupnya. Itulah sebabnya Zakeus mencari kebahagiaan kepada Yesus. Maka ketika Yesus lewat, ternyata tidak semudah membalikan telapak tangan. Karena untuk bertemu dengan Yesus pada waktu itu sangat susah karena dihalangi oleh orang banyak dan badan Zakeus pendek sehingga tidak bisa melihat Yesus. Itulah sebabnya pada waktu itu yang dilakukan oleh Zakeus adalah dia memanjat pohon ara supaya dia bisa melihat Yesus. Ada halangan untuk bertemu dengan Yesus. Pada saat ini juga sama, saudara-saudara. Ada halangan-halangan yang kita hadapi, yang kita alami ketika kita ingin bertemu dengan Yesus. Misalnya saja mungkin
ketika kita mau pergi ke gereja untuk beribadah, tapi karena ada halangan kita tidak jadi ke gereja. Mungkin yang menghalangi adalah bisnis kita, pekerjaan kita, atau mungkin yang menghalangi adalah pasangan hidup kita, atau yang menghalangi kita adalah orang yang ada di gereja itu yang mungkin kita tidak sukai, istilahnya musuh kita. Hal-hal seperti inilah yang sering terjadi dalam kehidupan. Tapi kita belajar dari Zakeus. Ketika ada halangan yang dihadapi, Zakeus tidak putus asa. Dia ingin bertemu dengan Yesus. Dia ingin melihat Yesus. Bagaimana caranya? Dia harus panjat pohon ara. Harus ada usaha yang kita lakukan untuk bertemu dengan Yesus. Meskipun ada halangan, ada tantangan, ada rintangan yang kita hadapi. Jadi Zakeus naik ke atas pohon ara. Dan dia benar-benar melihat Yesus pada waktu itu. Nah, kemudian di ayat yang kelima. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Ini sangat membahagiakan bagi Zakeus tentunya. Karena Zakeus ingin mendapatkan kebahagiaan dari Yesus, dia ingin buktikan, tiba-tiba Yesus sendiri yang mengajak Zakeus untuk turun bertemu dengan Yesus, dan Yesus mau mampir ke rumah Zakeus. Jadi kan seperti sesuatu yang bersambut begitu ya. Jadi Zakeus sangat senang, Zakeus sangat bahagia karena ternyata Yesus merespon dia. Apa tujuan Yesus mampir di rumah Zakeus? Saudara tahu bahwa Yesus punya tujuan di dalam misinya adalah untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Yesus ingin menyampaikan pekabaran tentang kebenaran kepada setiap orang. Yesus ingin mempersiapkan setiap orang ini untuk hidup dalam kebenaran dan nantinya dapat masuk ke dalam kehidupan kekal. Itulah sebabnya pada waktu Yesus ingin mampir ke rumah Zakeus, tujuan Yesus bukan untuk makan, bukan untuk minum atau numpang istirahat, tapi Yesus punya tujuan, Yesus punya misi untuk menyelamatkan Zakeus bersama dengan keluarganya, orang-orang yang ada di rumahnya. Itu tujuan Yesus. Jadi Yesus punya misi untuk penyelamatan jiwa-jiwa pada waktu itu, termasuk Zakeus. Nah, kemudian kita lihat di ayat yang ke-8. Kita langsung lompat di ayat yang ke-8. Ini respon dari Zakeus ketika Yesus sampai di rumahnya. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Saudara bisa lihat, waktu Yesus mampir ke rumah Zakeus, yang Yesus lakukan tentunya adalah membagikan pelajaran, membagikan pekabaran. Bagaimana caranya untuk mendapatkan kebahagiaan? Bagaimana caranya untuk mendapatkan kehidupan kekal? Nah, ketika Zakeus mendengarkan apa yang Yesus sampaikan, maka responnya adalah dia akan berbagi. Dia akan mengembalikan apabila dia melakukan kecurangan ketika melakukan pekerjaan. Artinya ada perubahan di dalam diri Zakeus. Yang tadinya dia melakukan pekerjaan dengan tidak jujur, tapi ketika mendengar pekabaran dari Yesus, ketika Yesus hadir di dalam rumahnya, itu membawa perubahan di dalam hidupnya. Itulah sebabnya perubahan dari Zakeus ini sangat luar biasa, saudara. Karena ketika Yesus hadir dalam kehidupannya, inilah yang merubah hidupnya sehingga dia menjadi pribadi yang berbagi, pribadi yang mengasihi. Itu dibuktikan dengan, "Aku akan membagikan setengah dari milikku." Bahkan saudara, kalau kita baca di ayat 8 ini, meskipun secara tersirat, tidak tersurat, apa yang dilakukan oleh Zakeus ini tentunya juga didukung oleh istri dan anak-anaknya atau keluarganya. Kenapa saudara? Karena di ayat yang ke-8 ini tidak disebutkan di sana, tiba-tiba istrinya komplain kepada Zakeus dan mengatakan, Zakeus, suamiku, kamu enak saja membagikan setengah harta, bagaimana dengan kebutuhan kita? Kan tidak ada kata-katanya di ayat 8. Ini menyatakan bahwa ketika Zakeus ingin berbagi, itu sudah mewakili keluarganya. Istrinya, anak-anaknya, keluarganya semua setuju dengan apa yang dilakukan oleh Zakeus. Jadi ada perubahan di dalam diri Zakeus dan juga segenap keluarga. Saya ingat lagu yang mengatakan Yesus di dalam keluarga amatlah senang. Yesus di dalam keluarga amatlah senang, amatlah senang di rumah tangga. Yesus di dalam keluarga amatlah senang di rumah tangga. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Kehadiran Yesus di dalam keluarga, rumah tangga kita tentunya akan membawa kebahagiaan, sukacita dalam hidup kita. Dan ketika Yesus hadir dalam kehidupan kita, itu yang akan membawa perubahan dalam hidup kita untuk lebih baik lagi, yaitu berbagi dan juga
mengasihi. Ini perubahan yang dialami oleh Zakheus pada waktu itu. Nah, itulah sebabnya apa yang dilakukan oleh Zakheus. Di ayat yang ke-9 Yesus berkata, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini." Kenapa? Karena orang ini pun adalah anak Abraham. Kenapa Zakheus disebut sebagai anak Abraham? Apakah bapaknya Zakheus namanya Abraham? Jawabnya bukan. Tapi istilah anak Abraham itu, kalau kita melihat di Galatia pasal yang ketiga ayat 7, jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Jadi anak Abraham yang dimaksud adalah bukan secara jasmani, tapi anak Abraham dalam hal secara lahiriah, secara batiniah, yaitu menyatakan orang-orang yang memiliki iman dalam hidupnya. Zakheus itu memiliki iman, karena dengan berbagi setengah dari hartanya untuk orang miskin, itu iman dalam hidupnya. Mungkin saja berkekurangan, artinya yang tadinya dia punya kelimpahan, tapi dengan dia memberikan setengah dari hartanya itu akan mengurangi budget dari keluarganya. Tetapi Zakheus punya iman, Tuhan akan cukupkan ketika dia berbagi, ketika dia mengasihi orang lain. Itulah sebabnya saudara-saudara, Zakheus mendapatkan kebahagiaan itu dari Yesus. Kebahagiaan tidak diukur dari materi. Kebahagiaan tidak diukur dari uang. Kebahagiaan tidak diukur dari banyaknya harta yang kita miliki. Tapi kebahagiaan itu ada ketika kita hidup di dalam Yesus Kristus. Dan ketika kita hidup dalam Yesus Kristus, hati kita akan merasakan kebahagiaan, sukacita. Itulah sebabnya melalui pelajaran pada saat ini, melihat dari kehidupan Zakheus, maka kita belajar untuk mendapatkan kebahagiaan itu hanya pada Yesus. Kebahagiaan tidak didapat dari apa, tapi dari siapa. Hidup di dalam siapa, maka kita akan mengalami kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu datangnya di dalam hati. Ketika orang bahagia, itu akan mempengaruhi kehidupannya untuk lebih baik. Itulah sebabnya pada malam hari ini, saya mengajak kepada kita semua, jangan lupa bahagia. Dan bahagia itu ada di dalam Yesus. Hiduplah selalu di dalam Yesus setiap hari. Berjalan bersama dengan Yesus dalam diri pribadi maupun di dalam keluarga kita. Maka akan ada kebahagiaan di dalam kehidupan kita semua. Jangan lupa bahagia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.